Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Di video kali ini saya menggambar orang lagi duduk di atas balok kayu. Ini saya gambarnya mulai dari posture. Untuk postur tubuhnya saya sketsa menggunakan pensil mekanik. Nah, teman-teman bisa lihat, biasa ya, kalau gambar postur itu kita mulai dari lingkaran, kemudian digaris dulu tengahnya, baru ditambah bagian badan. Setelah posturnya jadi, kita sekarang gunakan spidol, langsung aja bisa buat mata di bagian garis bantu mata, kemudian hidung, mulut, muka, dan rambut. Untuk postur, teman-teman bisa loh cari referensinya di Pinterest, itu banyak banget. Ada postur duduk, berdiri, lari, postur jatuh, banyak banget. Jadi gambarnya lebih bervariasi ya, nggak hanya berdiri aja. Nah, yang paling gampang itu menurut saya adalah casual fashion atau pakaian sehari-hari. Kayak bajunya itu bisa t-shirt, celana panjang atau celana pendek atau pakai rok gitu. Nah, ini setelah orangnya kita udah selesai, sekarang kita akan tambahkan background. Kalau kita lihat orangnya kan lagi lihatin sesuatu ya. Jadi yang dilihat itu adalah kolam. Kolamnya kecil aja, isinya ada 2 ekor anak bebek. Nah, ini bebeknya. Terus di pinggiran kolam saya tambahkan ada daun, ada juga rumput. Nah, nanti rumputnya kita bisa tambahkan bunga juga ya. Setelah bagian kolam, kita lanjutkan ke belakang dari karakter kita ini. Tambahkan aja bushes, ini yang paling mudah yang bisa kita tambahkan. Lalu pohon. Setelah pohon, kita lihat lagi. Ini kita tambah daun juga di pohonnya. Nah, untuk backgroundnya yang jauh, ini saya mau garis aja nanti. Dia itu seperti ada jalan. Nah, jalannya itu seperti ada pagar gitu ya, pagar ala-ala farm gitu. Ini pagarnya dari kayu. Ukurannya kecil karena dia jauh ya, teman-teman. Terus di tengahnya itu saya sisakan kan. Nah, itu nanti ada jalan nyambung dia ke atas sini. Nah, ini garis tengah dulu. Terus ada pohon yang tampak dari jauh yang kelihatan seperti bushes. Dan kita tambahkan sebuah pohon kecil di sini. Kemudian ada pegunungan. Lalu jalannya ini kita buat miring. Nah, menuju ke sini ya. Oke, setelah itu masuk ke proses mewarnai. Untuk mewarnainya, saya menggunakan oil pastel Joico yang 100 warna. Nah, nama-nama warnanya sudah saya cantumkan ya. Buat yang mau samaan, silakan. Untuk kertas, ini ukuran A4 ya, teman-teman. Nah, kalau biasanya mewarnai, saya sukanya mulai dari bagian atas atau juga bisa mulai dari kulit karakternya dulu, karena saya dahulukan warna-warna yang lebih pucat, lebih pale
Kalau dia nggak sengaja kena tinta itu masih bisa dikerik. Cuma kalau nggak kita color duluan, takutnya kena warna lain yang menimpa, misalnya warna hijau atau biru kena warna kulit, itu lebih susah dihapus. Tapi kalau sudah kita lapiskan dengan warna kulit terlebih dahulu, dia bisa dikerik ya, sehingga bisa diperbaiki kalau tidak sengaja ketimpa warna lain. Nah, ini bagian yang saya color itu tadi pohon, baru nanti kita menuju ke bagian kulit. Untuk warna kulit sendiri, saya suka menggunakan warna raw sienna, pale brown, dan pale orange. Nah, ini tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang pucat, warnanya putih kulitnya, kalian bisa mulai dari pale brown. Kalau suka ada shadingnya sedikit, bisa dari raw sienna. Setelah kulit selesai, kita lanjutkan ke pegunungan. Saya gunakan warna hijau tapi yang kebiru-biruan. Di sini warna pertamanya yang paling gelap saya gunakan warna malachite green. Sedikit saya arsir ya untuk warna transisi ke blue greennya. Jadi ini dicampur. For information, mungkin kalian akan notice ya perbedaan antara gambar yang terlihat dari samping dan dari atas itu terdapat perbedaan pigmentasi warna. Nah, itu disebabkan karena saya menggunakan dua buah kamera yang berbeda. Yang dari samping saya gunakan kamera mirrorless Canon yang M50. Sementara yang dari atas ini saya gunakan webcam Logitech yang 4K. Ya, dia beda banget ya dari segi kualitas ketajaman gambar dan warnanya, saturasi warnanya itu bisa berubah gitu. Saya juga bingung ya gimana supaya sama tapi tetap aja jadinya seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin kalau hasil kalian lihat, oh kok beda ya sama yang di layar, ya mungkin saja itu karena ketajaman kameranya dan perbedaan warna yang ditangkap oleh si kamera tersebut. Yang penting kalau kita sudah ikuti nama warnanya itu udah sama, mudah-mudahan hasilnya sama. Ya kalau beda itu hanya kelihatan di layar aja berbeda. Selain itu, biasanya pemilihan kertas juga sedikit mempengaruhi terhadap hasil pigmentasi warna. Gunakan kertas yang memang diperuntukkan untuk oil pastel, maka hasil kecerahan warnanya akan lebih maksimal. Biasanya hindari kertas-kertas yang licin ya teman-teman. Biasanya itu hasil warna kelihatan lebih pudar kalau kita gunakan kertas yang licin. Sebaiknya cari kertas yang lebih bertekstur atau sedikit kasar, itu biasanya pigmentasi warna akan lebih kelihatan lebih cerah gitu. Terus untuk kerapian dalam mewarnai. Nah, ini kalau kalian lihat oil pastel saya itu saya raut ya teman-teman, terutama untuk mewarnai di bagian-bagian yang sangat kecil seperti di bagian pagar. Untuk perautnya sebenarnya kalian bisa gunakan berbagai merek peraut, yang penting jenisnya itu dia lubangnya yang besar. Sebenarnya peraut tersebut diperuntukkan untuk pensil yang segitiga, yang untuk tootler itu. Nah, tapi ukurannya bisa sama dengan oil pastel, jadi saya gunakan saja. Untuk link perautnya nanti saya cantumkan di dalam kotak deskripsi, jadi jangan lupa cek di dalam kotak deskripsi ya teman-teman. Dan selain itu, untuk kerapian dalam mewarnai itu juga harus ditentukan juga, selain dari mungkin krayon yang lebih tajam itu lebih mudah, tapi juga kita waktu mewarnai itu gerakannya berulang-ulang.
kalau bisa yang rapet ya, tanpa meninggalkan bekas putih-putih, sehingga hasil warna lebih padat, rapet gitu, rapi jadi kelihatannya. Dan pada saat kita mewarnai itu kan dia ada gradasi antara warna pertama ke warna kedua. Kalau bisa kalian blend, campur warnanya sehingga dia terbaur sempurna, jadi nggak kelihatan seperti terpotong gitu. Jadi ditimpa ulang ya teman-teman, terutama di bagian transisinya. Nah, ini adalah oil pastel yang sudah saya raut. Ini sangat tajam. Jadi kalau kalian sudah raut seperti ini ada kekurangannya ya, dia gampang sekali patah karena dia terlalu tajam. Oil pastel ini kan tipenya rapuh ya, lembut, jadi gampang patah. Jadi kita atur lagi penekanannya jangan terlalu kuat. Selain itu, hasil dari kita mewarnai itu pasti dia ada muncul remahan atau sisa-sisa krayon yang jatuh. Itu jangan gunakan tangan untuk membersihkannya, kalian bisa gunakan kuas. Kuasnya sendiri ada banyak macam, kalian bisa cari dulu yang ada di sekitar kita ya. Biasanya yang kuas untuk cat tembok itu juga bisa, atau spesial belinya juga boleh. Dan ini kalau kalian nggak sengaja keluar garis seperti ini, kalau bagiannya kecil bisa gunakan eraser yang mekanik seperti tadi, dia lebih gampang ya untuk area kecil. Tapi kalau areanya luas, gede, besar, yang salahnya saya lebih sarankan kalian hapusnya menggunakan penghapus grid merek Faber-Castell. Itu dia lebih mampu mengangkat warna dari si oil pastel. Meskipun ada sisa sedikit, tapi sisanya masih bisa kita timpa. Dibandingkan kalau kita langsung timpa itu ada perbedaan ya. Perbedaan pigmen warnanya itu kalau ditimpa tidak mampu menyerap karena ada lapisan oil pastel yang licin. Kalau kita hapus sehingga dia bisa menyerap langsung ke kertas. Jadi dia mampu menimpa sisa dari hasil hapusan tersebut. Nah, ini saya sudah lanjut ke bagian rambut. Untuk rambut sendiri biasanya mesti ditambahkan sedikit highlight. Highlight itu dia bagian yang putih gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk highlightnya, kalau teman-teman mau yang kecil, gunakan pensil yang kecil seperti ini. Pensil ini adalah pensil merek Prisma warna putih. Ini bagus banget karena dia sangat lembut dan pigmented. Dan ini bisa ya digunakan sebagai highlight. Dan selain itu juga untuk menebalkan saya menggunakan pensil 8B yang hitam, versi hitam. Dia mirip pensil arang, hitam banget, pekat, bukan tipe graphite ya. Jadi dia tidak ada sisa kilatan gitu, sehingga pada saat difoto dia tidak mengganggu. Oke, ini sudah sampai di bagian balok kayu. Nah, selanjutnya kita akan color juga pada bagian jalan dan air. Untuk bagian jalan sendiri, teman-teman bisa color polos, atau kalian kalau mau tambahkan tekstur, bisa. Teksturnya itu bisa kita buat manual, bentuk oval-oval kecil, seperti yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Bisa juga kalian misalnya dilapisi dulu nih satu warna, nanti untuk teksturnya gunakan oil pastel yang lebih pekat, seperti yang misalnya merek Griba Galeri Artis atau Joico Artis gitu kan, itu lebih pekat. Nah, itu juga bisa ya. Kalau kalian timpa begitu dia lebih cepat pengerjaannya. Kalau misalnya manual seperti ini, saya buatnya satu-satu oval-ovalnya, ini biasa lebih memakan waktu. Tapi kalau manual ini menangnya kita cukup gunakan satu jenis aja, itu udah cukup. Kalau yang timpa kita kan harus beli 2 jenis oil pastel ya, jadi ada budget yang harus kita gunakan di situ, harus ada budgetnya ya, tambahan uang lagi. Kalau kalian hanya punya satu jenis, kalian bisa sabar gunakan teknik ini
Diwarnai satu-satu, terus nanti warnai sisanya dengan warna yang lebih gelap seperti ini. Terus gunakan pensil 8B untuk menambahkan volume dari si tekstur oval ini sehingga dia terilusi seakan-akan kelihatan timbul. Nah, kalau kalian misalnya memang butuh durasi yang singkat karena pertandingan, misalnya pertandingan itu kan waktunya dibatasin 1 jam, 2 jam, jadi butuh cara yang cepat dong. Nah, kalau mau cara yang cepat, tadi grayish brownnya langsung aja grayish brown jalannya gitu satu warna. Terus untuk yang olive brown yang oval-oval ini, teman-teman gunakan aja oil pastel Gribel yang tipe artis atau yang Joico artis. Itu langsung dibuat olive brownnya ditimpa aja di atas. Nah, itu biasa warnanya lebih kelihatan ya. Kalau kita gunakan yang sama jenis, misalnya sama-sama yang di sini oil pastel Joico, dia itu bisa sih bisa, cuman ya gitu warnanya kalau kita timpa satu nggak begitu kelihatan. Ya, kita butuh tekan lagi ya sampai pigmennya itu kelihatan. Atau cara yang pertama tadi, buat dulu oval baru tambah grayish brownnya seperti ini. Ya, bisa sih, cuman lebih memakan waktu aja karena kita harus buat lagi kan supaya oval ini kelihatan gitu. Terus ditambah lagi pensil 8B garis-garis di bawahnya. Untuk garis di bawahnya nggak harus pakai pensil 8B loh. Teman-teman juga bisa menggunakan oil pastel hitam ya, itu bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk jalan sisanya saya gunakan warna dark gray, gray dan light gray. Sekalian kita warnai batah yang ada di pinggiran kolam. Oke, dan ini light graynya. Setelah itu kita akan warnai air. Untuk air seperti biasa, gradasinya itu gradasi warna biru. Oh iya, bebek dulu deh karena bebek warnanya kuning ya. Kalau kita dahulukan biru, nanti takutnya si bebek kecampur warna kuningnya sama biru, jadi hijau nanti bebeknya. Jadi dahulukan dulu warna yang pigmentasinya lebih terang atau pucat, seperti kuning sama biru, dahulukan dulu kuning. Nah, ini kita warnai dulu kuningnya. Lalu untuk moncongnya kita gunakan deep orange. Baru ke air ya. Nah, airnya kita mulai dari Prussian blue, warna paling gelapnya. Setelah itu seperti biasa warna cobalt blue, light blue, sky blue, pale blue. Ini kita harus hati-hati ya yang sekitaran bebek. Cuma kalau kalian nggak sengaja terwarna, kalian gunakan alat kerik untuk mengikis warna birunya ya. Itu bisa dikikis, bisa bersih kembali. Nah, jadi memang kalau ada lapisan oil pastelnya itu gampang kita kikis pakai dikerik aja udah bisa bersih. Tapi kalau misalnya tadi kita warnai biru dulu baru kuning, dia lebih susah ya teman-teman. Soalnya warna birunya bakal masuk ke dalam kolom si warna bebek. Walaupun kita hapus, dia tetap ada bekas birunya. Saat kita warnai dengan warna kuning, malahan jadi hijau nanti. Jadi ya seperti tadi dahulukan warna yang terang dulu. Nah, setelah itu kita baru warnai yang hijau-hijau di sini ada rumput-rumputan. Rumputnya itu kalau misalnya atau daunnya kalau misalnya kalian mau tambahkan garis di tengahnya bisa ya, bisa gunakan alat kerik atau pensil warna yang warna putih. Jadi bisa ditambah garis-garis daunnya, garis tulang daun gitu. Bisa juga teman-teman tambahkan pola seperti pola kerikan ya. Kalau kalian mau tambahkan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, polos aja juga udah oke. Nah teman-teman, setelah mewarnai ingat
harus ditebalkan kembali dengan menggunakan pensil penebal. Bisa gunakan pensil 8B atau pensil kaca atau pensil warna hitam ya. Setelah itu ini saya menambahkan paint marker yang warna pink dan putih untuk menambahkan pola bunga di busesnya. Ini untuk variasi aja, untuk memperindah gambar ya. Selain itu juga saya tambahkan ini titik-titik pada jalan ya. Ini cuman seperti batu kerikil gitu aja ya. Ada yang warna brown, ada yang warna putih. Dan juga saya tambahkan garis-garis di rumput. Setelah itu selesai sudah untuk video gambar kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Makasih buat supportnya dan makasih sudah menonton dari awal hingga habis. Sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye semuanya.